Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Satgas Penanganan COVID-19 Banyuwangi melakukan penyemprotan desinfektan di Pasar Banyuwangi. Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti setelah adanya 3 pelanggar prokes yang terkonfirmasi positif COVID-19. Satgas COVID-19 menyasar seluruh area pasar, mulai dari jalan trotoar hingga lorong dan kios pedagang. Pemirsa, pada Rabu pagi Satgas Penanganan COVID-19 Banyuwangi melakukan penyemprotan disinfektan di Pasar Banyuwangi. Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti setelah adanya 3 pelanggar prokes yang terkonfirmasi positif COVID-19 saat dilakukan rapid test antigen di tempat dalam razia PPKM darurat pada Selasa malam. Penyemprotan kali ini Satgas COVID-19 menyasar seluruh area pasar, mulai dari jalan trotoar hingga lorong dan kios pedagang menjadi sasaran Satgas COVID-19. Saat penyemprotan berlangsung, tim Satgas melakukan penutupan pasar sementara. Hal ini dilakukan guna meminimalisir kerumunan warga sehingga dapat menekan laju penularan virus corona. Satgas COVID-19 juga melakukan tracking di sekitaran area pasar dengan cara menutup akses menuju dan keluar pasar serta dalam penjagaan petugas gabungan. Sementara itu, Koordinator Pasar Banyuwangi Slamet Haryadi mengungkapkan, dengan adanya giat ini sangatlah bagus. Selain itu, pada kesempatan ini, pihaknya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim penanganan Satgas COVID-19 Kabupaten Banyuwangi. Ya, alhamdulillah, karena sudah disemprot, itu hal yang sangat bagus. Sangat diharapkan oleh warga pasar untuk mensterilkan pasar dari COVID-19. Dan harapan kami supaya kalau sudah steril, ya mohon untuk dibuka kembali agar pelaku ekonomi ini dan juga adanya pergerakan ekonomi yang ada di Banyuwangi ini segera tumbuh, segera masyarakat juga enak, juga sudah bisa bertransaksi untuk memenuhi kebutuhannya. Harapan pedagang kalau bisa ada pelonggaran waktu perdagangannya, terus juga sering-sering ada pantauan, itu yang terbaik karena kita sama-sama menjaga agar rakyat sehat, juga ekonomi cepat pulih. Pedagang sendiri sangat mengeluh dengan adanya penutupan ini karena mereka juga urusan perut, mereka juga butuh sesuatu untuk makan, untuk penghasilan. Dalam kesempatan ini juga Slamet berharap nantinya pasar dapat beroperasi seperti biasa, sehingga dengan ini perputaran dan pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi dapat kembali pulih. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. PPKM darurat membuat calon penumpang kereta api Daop 9 Jember menurun hingga mencapai 20%. Saat ini tercatat di stasiun Banyuwangi Kota, penumpang perharinya hanya mencapai 35 orang, dan sebelumnya 80 sampai 100 penumpang per hari di masa COVID-19. Pemirsa, PPKM darurat membuat calon penumpang kereta api Daop 9 Jember menurun hingga mencapai 20%. Saat ini tercatat di stasiun Banyuwangi Kota, penumpang perharinya hanya mencapai 35 orang dari sebelumnya 80 sampai 100 penumpang per hari di masa COVID-19. Sementara itu, calon penumpang KAI di seluruh wilayah kerja Daop 9 yang mencakup wilayah Jember, Banyuwangi, Probolinggo, dan Pasuruan, penumpang per hari ini hanya 325 penumpang. Hal ini menurun dari sebelumnya yang rata-rata penumpang per hari mencapai 3.000 penumpang.
Sebelumnya KAI Daob 9 Jember tidak membatasi calon penumpang yang akan bepergian keluar daerah menggunakan transportasi tersebut. Untuk tiket yang dijual, pihaknya saat ini menyediakan 70% tiket dari 100% tiket yang tersedia. Hal tersebut sama sebelum adanya PPKM darurat. Namun karena adanya aturan terbaru dari Satgas COVID-19 nomor 14 tahun 2021 dan dari Dirjen Perkeretaapian nomor 42 tahun 2021, maka saat ini penumpang yang akan menggunakan mode transportasi tersebut wajib menyertakan surat rapid antigen ditambah sertifikat vaksin minimal tahap pertama. Mengenai hal tersebut, Tohari Humas KAI Daob 9 Jember melalui Kepala Stasiun Banyuwangi Kota Yasin pada Rabu 7 Juli 2021 mengungkapkan, saat ini pihaknya hanya menerima penumpang yang sesuai dengan peraturan Satgas Covid nomor 14 tahun 2021 dan peraturan Dirjen Perkeretaapian nomor 42 tahun 2021. Pihaknya juga membenarkan bahwa adanya penurunan calon penumpang kereta api di wilayah kerjanya, yaitu Stasiun Banyuwangi Kota. Penurunan di kereta karena dengan program pemerintah yang tertuang di SE Satgas nomor 14 dan di SE Dirjen Perkeretaapian nomor 42, maka kita melakukan pengetatan terhadap penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan yang pertama itu harus menunjukkan surat antigen, rapid antigen yang berlaku 1 kali 24 jam dan PCR yang berlaku 2 kali 24 jam. Dan untuk Genos selama PPKM mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 20 tidak berlaku. Dan untuk penumpang juga diwajibkan menunjukkan kartu vaksin walaupun itu masih di tahap pertama. Jadi selama tidak menunjukkan itu tidak bisa. Dan untuk penumpang yang itu statusnya masih berumur di bawah 18 tahun tidak perlu, Pak. Dan ada catatan lagi, jika calon penumpang yang itu memiliki kepentingan perjalanan khusus, maka wajib menunjukkan surat dari dokter spesialis yang menyatakan bahwa dia aman dalam melakukan perjalanan ditambah dengan rapid antigen atau PCR tadi. Sehingga penumpang di kami saat ini selama PPKM di Stasiun Banyuwangi Kota itu mengalami penurunan 20% dari selama PSBB selama zaman Corona ini, dan pada hari ini penumpang yang naik total adalah 35 penumpang. Di hari biasa selama masa Covid, selama PSBB, itu per hari bisa mencapai 100 sampai 70 sampai 100 penumpang untuk semua KA yang berjalan di Stasiun Banyuwangi Kota. Kalau normal KA semua jalan di Stasiun Banyuwangi Kota itu naik turun penumpang antara 2.500 sampai 3.000 penumpang, Pak, naik turunnya jika semua KA dalam posisi normal berjalan. Untuk saat ini yang jalan dan kita layani di Stasiun Banyuwangi Kota itu antara lain ada KA Tawangalun dengan relasi Ketapang sampai dengan Malang. Yang kedua ada KA Sri Tanjung dari Ketapang dengan tujuan akhir Stasiun Lempuyangan Yogyakarta, dan ada kereta api Wijaya Kusuma kelas eksekutif dan kelas premium dari Ketapang sampai dengan Cilacap. Dan yang terakhir yaitu ada kereta api Probowangi dari Ketapang sampai dengan Surabaya. KA yang dibatalkan itu ada 3 KA. Yang pertama itu adalah kereta api lokal Pandanwangi dari Ketapang Jember PP. Ada kereta api Mutiara Timur dengan tujuan dari Ketapang sampai Yogyakarta. Dan juga ada kereta api Belambangan Express dari Ketapang sampai dengan Semarang. Dibatalkan karena memang kebijakan dari manajemen direksi kami dengan perhitungan-perhitungan teknis yang sudah diberlakukan. Saat ini pihak Daob 9 Jember hanya menjalankan 4 gerbong kereta api selama PPKM darurat. KA tersebut diantaranya KA Probowangi rute Banyuwangi Surabaya dan sebaliknya, KA Sri Tanjung rute Banyuwangi Yogyakarta dan sebaliknya, KA Wijaya Kusuma Banyuwangi Cilacap dan sebaliknya, KA Tawangalun rute Banyuwangi Malang dan sebaliknya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Keterbatasan penglihatan sejak lahir tak menjadi penghalang salah seorang pemuda asal Desa Bedewang, Kecamatan Songgon. Meski demikian, keterbatasan ini semangatnya dalam menjalani kehidupan. Ia pun mempunyai suara yang merdu, bahkan dapat menghafal 17 juz Al-Quran.
Tidak perlu menyesali apapun pada diri kita, karena semua diciptakan Allah dengan sempurna. Demikian pesan dari Sudirman yang berusia 29 tahun, pria asal Dusun Tegal Wuti, Desa Bedewang, Kecamatan Songgon, yang sejatinya menjadi pengingat dirinya sendiri untuk tetap semangat dalam menjalani kehidupan yang ia jalani. Pria yang akrab dipanggil Galang ini tidak pernah menyesal dengan keadaan yang tidak bisa melihat sejak lahir. Hal itu justru menjadi motivasi baginya untuk berprestasi, berinovasi, dan berkarya untuk kemanfaatan banyak orang. Sejak di dalam kandungan sang ibu, bahkan ia lahir di dunia pun tak pernah ada setitik sinar, warna-warni kehidupan yang semestinya dapat dilihat oleh semua makhluk hidup pada umumnya, sedikit pun tak dapat ia peroleh. Meski demikian, kegelapan di sepanjang hidupnya yang dapat ia rasakan, namun di dalam hatinya tumbuh sinar yang terang, ketulusan hati, dan penuh rasa kebaikan. Kekurangan fisik, keterbatasan penglihatan yang ia derita tidak menjadikannya penghambat untuk terus mengasah kelebihannya. Memiliki suara yang merdu, keterampilan bermusik, serta menghafal 17 juz ayat suci Al-Quran, kelebihan ini tak banyak dimiliki oleh lain orang. Semasa hidupnya ia pernah menjadi pengamen dengan dibantu salah seorang temannya sebagai mata ia berjalan. Suara merdunya pun dapat menarik produsen lagu hingga ia diberikan kesempatan untuk membawakan lagunya ke dapur rekaman. Semangat dan kemauan Galang untuk menjalani hidupnya menjadi motivasi dan gambaran diri, serta menjadikannya kita untuk tetap bersyukur. Saya itu semenjak baru dilahirkan itu katanya ibu saya itu gimana ya, sudah pejam mata selama 40 hari. Dan ibu saya pun tanya saudara-saudara ibu saya itu tanya sama ibu, loh kok anakmu ini tidak bisa melek matanya. Nah, seperti itu. Ibu saya bilang, "Lah saya nggak tahu." Nah, seperti itu. Awal yang saya pelajari lagu itu di Lorena itu, saya masih ingat sekali Sungguh Terpaksa. Itu yang saya pelajari. Kebetulan lagu Sungguh Terpaksa itu kisah saya ngamen. Kebetulan saya itu untuk nyanyi ya Mas ya, sebetulnya saya itu nggak terlalu mempelajari Mas untuk nyanyi itu. Untuk vokal itu saya itu nggak terlalu mempelajari banget. Saya sarankan untuk teman-teman yang sama seperti saya, jangan patah semangat. Teruskan perjuanganmu, apa yang kamu miliki, ya tonjolkanlah. Bagaimana caranya kalian itu supaya sampean itu tidak diremehkan sama orang lain, seperti itu. Terus berkarya, apa yang karya kamu miliki yaitu kembangkan. Terus belajar berinovasi. Tangis jerone piaten nono ngerti. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.